Harus betul-betul sesuai kejadian yang sebenarnya. Karena kalau yang sering terjadi di masyarakat menyampaikan kabar, berita itu kan kabar ya. Menyampaikan kabar itu kadang ditambahi, kadang dikurangi, kadang di dimodifikasi sendiri yang sudah tidak sesuai seperti aslinya lagi. Misalkan contoh terjadi tabrakan di perempatan Raban misalkan ya. Ini contoh. Jadi seorang siswa mau berangkat, misalnya rumahnya di Cermeh, mau berangkat ke sekolah jam 7. Sudah mau terlambat, itu tinggal 10 menit berangkat dari rumah, sampai perempatan ada tabrakan. Ya, siswa itu tidak melihat secara langsung kejadiannya, cuma melihat setelah kejadian itu orang sudah rame, kemudian tidak berhenti, tidak melihat secara langsung ke sekolah, langsung menyampaikan kabar kepada teman-temannya bahwasanya terjadi kecelakaan di perempatan, orangnya tewas 2 orang, sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit, disampaikan seperti itu. Padahal dia tidak tahu aslinya. Ini namanya tidak faktual. Kabar itu tidak faktual. Bagaimana biar faktual? Harus terlibat langsung di dalam kejadian itu. Harus tahu langsung, melihat langsung. Kalau tidak bisa melihat langsung, minimal cari saksi. Saksi yang melihat secara langsung. Dari saksi itu dimintai keterangan. Seperti apa peristiwanya terjadi, apa saja korbannya, dari mana saja asalnya, siapa orangnya, berapa usianya. Itu harus betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu namanya faktual. Gitu ya. Itu kemudian jelas. Berita itu yang terakhir ciri-cirinya jelas. Berita itu harus jelas, tidak lagi menimbulkan pertanyaan baru. Apa yang disajikan di dalam tulisan itu sudah aslinya. Itu sudah nyatanya. Sudah tidak orang yang membaca sudah tidak perlu bertanya-tanya lagi. Itu namanya jelas. Nah, itu beberapa ciri berita yang perlu kalian ketahui. Ini nanti ditulis ya. Ini nanti ditulis, apa yang saya sampaikan ditulis, kemudian kalian foto tulisannya, kemudian kirimkan ke saya. Biar saya tahu bahwasanya kalian betul-betul mencatat apa yang saya jelaskan ini. Itu tadi yang ditulis, ciri-cirinya apa saja, berita definisinya apa yang sudah saya sampaikan di depan itu tadi. Nah, kemudian unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita meliputi 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Ini pakai singkatan ya, singkatan 5W plus 1H. Singkatan dari awalan huruf, awalan kata dari 5W plus 1H ini. Ada what, bahasa Inggris ini ya, bahasa Inggris. What artinya apa? Who artinya siapa? When artinya kapan? Where artinya di mana? Why artinya mengapa? How artinya bagaimana? What itu menjelaskan tentang nama peristiwa. What apa? Menjelaskan nama peristiwa. Peristiwanya apa? Kebakaran pasar misalkan, atau kecelakaan misalkan, atau macam-macam lah namanya. Biasanya ditulis di dalam judul itu, nama peristiwa. Kemudian who, siapa? Ini menjelaskan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu tadi. Kalau kecelakaan korbannya siapa? Yang nabrak siapa? Kalau kebakaran yang terbakar siapa? Toko misalkan yang terbakar pemilik tokonya siapa? Kemudian orang-orang yang melihat siapa saja. Ini orang-orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Itu who atau siapa. Kemudian yang ketiga when. When itu kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Ini biar nanti harus dijelaskan kapan kejadian itu terjadi. Biar ketemu nanti. Ini beritanya aktual apa tidak? Terkini apa tidak? Ini terbaru apa tidak? Sudah lama beritanya apa bukan? Biar jelas. When. Kemudian yang keempat where, di mana? Peristiwanya terjadi di mana? Lokasinya harus tepat. Tidak boleh dibuat-buat, harus tepat. Alamatnya harus lengkap. Kemudian why, mengapa. Nah, ini yang paling penting dalam penulisan berita, dalam penulisan apapun itu, mau berita, mau teks yang lain. Why ini
unsur yang paling penting karena ini menjelaskan prosesnya. Kalau contoh tadi tabrakan itu tadi, contoh tadi ini sudah dijelaskan bagaimana proses kejadian tabrakannya itu. Misal ada seorang kakek-kakek menyeberang jalan tanpa tengok kanan kiri, langsung menyeberang, tiba-tiba ada motor dari arah selatan misalkan dengan kecepatan 120 km per jam. Karena saking cepatnya tidak bisa melakukan rem mendadak hingga kemudian terpaksa menabrak kakek tersebut dan kakek itu tewas seketika di jalan misalkan contoh. Nah, ini penjelasan dari awal sampai akhir kejadian peristiwa ini dijawab oleh pertanyaan why, mengapa. Itu ya. Bukan how ya. How. Yang kelima how. Bagaimana? Bagaimana ini menjelaskan prosesnya. Why, ada apa namanya? How. Nah, terakhir why. Mengapa? Alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Alasan kebakaran, mengapa sampai terjadi kebakaran? Misalkan karena lupa mematikan kompor di dalam toko sehingga terjadi kebakaran, lupa mematikan kompor di dalam dapur sehingga terjadi kebakaran, atau korsleting listrik dan lain semacamnya. Ini why, mengapa. Begitu ya. Ini unsur-unsur yang memuat berita 5W plus 1H. Tuh. Jadi ada what, who, when, where, why, how. Saya ulang, what menjelaskan nama peristiwa, who siapa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa, when kapan terjadinya peristiwa, why mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian how proses kejadian dari peristiwa mulai dari awal sampai akhir. Jadi begitu ya. Untuk sementara yang dapat saya sampaikan begitu saja dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas struktur pertemuan yang akan datang ini. Akan membahas struktur teks berita. Nah, mungkin ini juga saya di sini menggunakan 3 buku ya. Ada ini ya. Terbitan Erlangga juga. Judulnya Bahasa Indonesia Mahir Berbahasa Indonesia. Ada Mandiri, ada yang ini lagi, tapi ini sudah kulitnya sudah rusak ini, saking sering dipakai ini. Jadi ada 3 buku, mungkin kalian di rumah punya bukunya yang seperti ini, salah satunya, tidak apa-apa, silakan dibaca-baca, dipelajari sendiri di rumah. Ini ya, bukunya. Nah, itu aja. Kemudian tugasnya kalian mencari berita dulu. Kalian mencari berita yang ada di koran-koran, kan kecil-kecil itu dipotong, jadikan clipping, tempelkan di buku tulisnya. Jadi selain mencatat apa yang sudah saya jelaskan barusan, kalian juga punya tugas mencari berita, membuat clipping di dalam buku tulisnya. Kemudian dari berita itu kalian baca, tentukan unsur 5W plus 1H-nya. Dicoba saja dulu. Nanti kalau sudah dijadikan clipping, di pinggir clippingnya itu ditulis what, nama peristiwanya apa. Kemudian when sama dengan itu kan menanyakan kapan terjadinya peristiwa. Kalian jawab di situ sesuai yang ada di dalam koran yang sudah kalian temukan itu. Begitu ya, saya kira paham. Untuk kelima unsurnya itu jangan hanya what dan when, tapi semua unsurnya yang 5 itu. What, when, where, why, how. Itu dicari di dalam koran yang sudah kalian temukan nanti, yang sudah kalian jadikan clipping itu. Begitu saja ya. Nanti kalian hasilnya difoto, kirimkan ke nomor saya. Saya kira cukup itu saja. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.